Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rizkiani, NIM H44180005. Hari ini saya akan membahas tugas mata kuliah permodalan ekonomi sumber daya lingkungan yang berjudul Estimasi Nilai Keberadaan dan Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Babakan Siliwangi, Bandung. Ya, latar belakang, ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang berada di kawasan perkotaan yang memiliki fungsi antara lain sebagai sarana rekreasi, sosial budaya, estetika, ekologis, dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi untuk pengembangan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau merupakan tempat yang bersifat terbuka yang berada di kawasan perkotaan dengan pepohonan yang tumbuh secara alami maupun dengan buatan manusia, yang membentuk area seperti jalur yang memanjang dan juga mengelompok. Penataan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian strategi perencanaan kota sebagai area resapan, pereduksi polusi, dan penurun temperatur udara. Berdasarkan data dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Madya Bandung, pada tahun 2020 diketahui luas total ruang terbuka hijau Kota Bandung adalah 2048,97 ha, dengan persentase luas RTH terhadap luas wilayah Kota Bandung sebesar 12,25%. Hutan Kota Babakan Siliwangi memiliki luas sebesar 3,8 hektar dan memiliki peran yang berguna bagi Kota Bandung, diantaranya sebagai identitas kota, peredam kebisingan, paru-paru kota atau penghasil oksigen, dan sarana rekreasi masyarakat. Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap hutan Kota Babakan Siliwangi. 2. Untuk mengestimasi nilai keberadaan hutan Kota Babakan Siliwangi. 3. Untuk merumuskan strategi pengelolaan wisata di hutan Kota Babakan Siliwangi. Metode penelitian. Jenis data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi lapang, wawancara, dan studi literatur. Untuk tujuan penelitian yang pertama, mengetahui persepsi pengunjung terhadap hutan Kota Babakan Siliwangi, digunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya, mengestimasi nilai keberadaan kawasan hutan Kota Babakan Siliwangi menggunakan metode Contingent Valuation Method atau CVM. Selanjutnya, menganalisis strategi pengelolaan keberlanjutan hutan Kota Babakan Siliwangi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, dibantu oleh software Expert Choice. Prinsip dasar AHP adalah membuat hierarki, penilaian kriteria dan alternatif, serta skala nilai yang akan menghasilkan prioritas dari masing-masing kriteria dan subkriteria. Wawancara dengan key person, di mana pemilihan key person ini dilakukan secara purposive random sampling dengan melihat peran serta keterlibatannya pada pengelolaan hutan Kota Babakan Siliwangi. Hasil dan pembahasan yang pertama, persepsi pengunjung hutan Kota Babakan Siliwangi. Hutan Kota Babakan Siliwangi bermanfaat bagi pengunjung karena dengan adanya hutan kota tersebut membuat kawasan sekitar menjadi asri dan sejuk. Pengunjung memanfaatkan hutan kota sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan kegiatan perekonomian. Hutan Kota Babakan Siliwangi sangat penting keberadaannya karena merupakan tempat penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida, pencegah banjir dan menjaga kestabilan air tanah, serta penunjang kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan hutan Kota Babakan Siliwangi yang perlu diperhatikan menurut persepsi pengunjung adalah tingkat keamanan yang masih kurang baik, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap, seperti area toilet dan tempat sampah. Selanjutnya, estimasi nilai keberadaan hutan Kota Babakan Siliwangi. Metode yang digunakan dalam mengestimasi nilai WTP responden adalah dengan menggunakan metode CVM. Langkah pertama ialah menentukan pasar hipotetik. Pada tahap ini, responden diberikan informasi mengenai kondisi lingkungan dan masalah keterbatasan dana pengelolaan hutan Kota Babakan Siliwangi. Didapatkan jumlah masyarakat yang bersedia membayar untuk upaya mempertahankan keberadaan hutan Kota Babakan Siliwangi, yaitu 30 orang. Langkah kedua, memperoleh nilai penawaran WTP. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancara langsung menggunakan alat kuesioner
dengan metode dichotomous choice, yakni masyarakat ditawarkan sejumlah nilai. Biaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pelestarian hutan kota Babakan Siliwangi. Langkah berikutnya ialah menghitung dugaan nilai rataan WTP. Hasil sebaran data WTP masyarakat dapat dilihat pada tabel yang tertera. Selanjutnya ialah penentuan total WTP dilakukan dengan mengalihkan nilai rata-rata WTP dengan asumsi jumlah pengunjung hutan kota selama 1 tahun, yaitu 14.600 orang. Nilai rata-rata sebesar Rp6.400 sehingga diperoleh nilai total WTP masyarakat sebesar Rp63.440.000 per tahunnya. Nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pemerintah jika ingin memberlakukan karcis masuk ke hutan kota Babakan Siliwangi. Langkah selanjutnya ialah menduga kurva penawaran WTP. Kurva penawaran WTP dibentuk dengan menggunakan frekuensi kumulatif dari individu yang bersedia memilih suatu nilai WTP tertentu. Kurva penawaran dapat dilihat pada gambar grafik yang tertera. Selanjutnya, analisis alternatif strategi pengelolaan hutan kota Babakan Siliwangi. Analisis kebijakan pada penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang dibantu oleh software Expert Choice. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan strategi alternatif pengelolaan hutan kota Babakan Siliwangi yang berkelanjutan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah daya tarik ekowisata, penyediaan pendanaan dan pengembangan investasi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Alternatif kebijakan dalam penelitian ini terdiri dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata, penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana, pelestarian flora dan fauna, penguatan kemitraan dan kelembagaan dengan stakeholder, dan inventarisasi dan penataan pepohonan secara berkala. Penentuan kriteria dan alternatif ini mempertimbangkan pendapat dari key person terpilih, yaitu kelompok masyarakat, pengelola lapangan hutan Kota Babakan Siliwangi, dan Dinas Kehutanan Kota Bandung. Hasil penilaian perbandingan berpasangan level kriteria. Kriteria yang menjadi prioritas utama dalam strategi pengelolaan hutan Kota Babakan Siliwangi yang berkelanjutan adalah: pertama, penyediaan pendanaan dan pengembangan investasi; kedua, konservasi dan keanekaragaman hayati; ketiga, daya tarik ekowisata. Penilaian kombinasi berdasarkan elemen kriteria yang dapat dilihat pada tampilan layar. Berikutnya, hasil penilaian perbandingan berpasangan level alternatif. Hasil penilaian dari semua responden prioritas alternatif ialah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata, pelestarian flora dan fauna, peningkatan kapasitas SDM. Penilaian kombinasi berdasarkan elemen alternatif dapat dilihat pada gambar di layar. Menurut Marimin dan Magfiroh 2010, nilai overall inkonsistensi harus kurang atau sama dengan 10% atau 0,1. Jika lebih dari 10%, maka penilaian masih acak dan perlu diperbaiki. Selanjutnya, hasil analisis tingkat prioritas elemen kriteria dan alternatif dapat dilihat lebih jelas pada tabel. Kesimpulan, persepsi pengunjung untuk hutan Kota Babakan Siliwangi ialah memberikan banyak manfaat dan jasa lingkungan. Namun, sarana dan prasarana belum tersedia secara lengkap karena kurangnya area toilet dan tempat sampah di kawasan hutan kota. Yang kedua, nilai rata-rata WTP adalah sebesar Rp6.400 per orang per kunjungan dengan nilai total responden sebesar Rp93.440.000 per tahun. Sebanyak 30 responden bersedia membayar untuk menjaga dan mempertahankan hutan Kota Babakan Siliwangi agar tetap berkelanjutan. Yang terakhir, level kriteria yang menjadi prioritas utama adalah kriteria penyediaan pendanaan dan pengembangan investasi dengan skor, dan level alternatif yang menjadi prioritas utama adalah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata. Terakhir, implikasi kebijakan perlu diadakannya pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat di sekitar hutan kota untuk mengingat pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem serta jasa lingkungan hutan. Penarikan dana yang terkumpul dari diadakannya tarif masuk dapat dijadikan sebagai bantuan pengelola untuk mengatasi keterbatasan dana, pengadaan bibit, dan peremajaan pohon untuk menjaga kelestarian hutan Kota Babakan Siliwangi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.